masalah, enggak. Saya ini senang aja kalau saya mendengarkan orang punya masalah. Yang saya nggak senang adalah masalahnya itu sama, nggak berubah-ubah gitu. Itu aja terus kayak gitu. Ini kan nyebelin itu. Itu kan sama dengan orang yang sama ngeluh urusan yang sama. Itu kan pasti kita juga mual-mual tuh kalau begitu kan. Nah ini masalah di ketenaga kerjaan diantaranya itu juga gitu. Jadi begitu ketemu masalah itu lagi. Tapi memang faktanya seperti itu. Dan sehingga kalau ada pikiran-pikiran cerdas dari teman-teman aspek untuk memperbaiki soal itu, termasuk regulasi-regulasi yang ada juga kita sangat terbuka. Nah, khusus terkait dengan masalah-masalah yang tadi disampaikan soal jalan tol, soal PT Pos. Ini kalau outsourcing ini memang ini kita sudah ada tim sebenarnya dengan Kementerian BUMN, tapi juga caranya ini juga cepat-cepat juga. Ya kalau misalnya itu di saya, saya tinggal gampang lah kalau di saya. Cuman karena di instansi yang lain dan kita sudah dorong juga. Ini nanti minta tolongnya Pak San untuk jadi salah satu prioritas lah. Kan kita ada kemarin kan 12 ya. Ini sudah masuk belum? Belum masuk. Ini termasuk. Sudah itu. Itu tolong diprioritaskan lah. Ya, bisa cepat selesaikan. Saya ingin juga ini pencitraan atau bukan pencitraan, mungkin lebih populisme. Gini, saya lihat ini cenderungannya mungkin juga karena teman-teman kadang menekan gitu orang itu lalu mengandalkan populisme. Untuk populismenya apa? Surat. Tapi ketika surat itu dikeluarkan udah tahu surat itu nggak ada jalan. Nah itu akhirnya itu juga berkontribusi terhadap semakin tidak selesainya masalah. Misalnya kita keluarin ini, misalnya Pak Putri ini harus buat arahan, oke beres, kita buat surat di luar, kita udah tahu di lapangan mau kayak apa nggak peduli. Itu nggak jalan. Nah, karena ada surat itu, ada di sisi lain juga ada instansi yang lain keluarin surat itu, ini akhirnya masing-masing jadi merasa punya legitimasi dan makin ruwet. Nah, makanya saya pikir nanti teman-teman kalau bersama dengan teman-teman PHI kalau menganalisis kasus-kasus begitu, pastikan lapangannya. Yang penting lapangannya, nggak penting soal ininya itu nomor sekian, nomor 2 lah. Lapangannya dulu, misalnya kalau ini keluar begini, jalannya gimana? Jadi kalau misalnya dikeluarin surat tapi terus kemudian ini juga belum tentu jalan, yang penting nggak usah, maksud saya gitu. Nah, sehingga analisis kajian baik dari teman-teman ketika nanti berhubungan dengan jajaran PHI itu bisa lebih memastikan soal itu. Karena kalau enggak, pengalaman ini biasanya malah jadi makin ribet. Begitu banyak surat yang sudah keluar dari sejumlah instansi yang berbeda, tapi stuck masalahnya, nggak maju-maju. Jadi kemarin kita juga ada beberapa teman yang mengeluhkan soal itu dan akhirnya kita coba cari cara lain. Ini memang baru kita coba nih. Ya sudah kalau itu jangan langsung ngomong surat dulu, beresin dulu lapangannya kayak apa dulu. Nah kalau misalnya harus keluar surat itu ya, tapi harus dipastikan dulu. Kalau bukan surat ini memang benar misalnya diangkat, misalnya itu ada surat atau apa. Jangan sampai misalnya sepihak. Jadi itu kalau sepihak kan juga misalnya kayak Anda minta saya surat, kita keluar sananya belum oke misalnya dengan surat itu. Jadi artinya mending diproses di lapangannya. Jadi kalau ini kementerian misalnya akan keluarin surat begini, Anda mau nggak jalan? Kalau dia oke jalan, baru kemudian bisa dikeluarin. Jadi biar nggak surat itu nggak pernah ada nggak kesannya populis tapi nggak workable di lapangan, itu malah buat teman-teman terlibat. Ya kalau buat cuci tangan mah enak suratnya, tapi saya nggak mau gitu sebenarnya. Surat udah, terus sekarang apa lagi saya kira saya kurang berpihak apa? Kalau ada surat itu pasti nggak bilang begitu. Nah, jadi itu bukan poinnya. Poinnya adalah masalahnya selesai. Itu yang harus jadi perhatian. Pak, ada surat yang dulu pernah dikeluarkan oleh Dirjen Pengawas terkait dengan kasus BUMN. Itu cukup panjang juga. Itu kan isinya 3.000 orang harus diangkat jadi karya tetap di desa warga. Kan kasusnya waktu itu saya bawa yang 317. Saya pegang ke suratnya. Saya ngomong gini sama direktur dia tadi, Pak, tolong bagaimana?
3.000 orang atau 3.017? Saya bilang gitu. Kalau 3.000 orang ini, makanya dari Pak Dirjen pengawasan, saya bilang. Kalau 3.017, dia ngomong gini, kamu simpan itu surat yang itu dari Dirjen, saya yang 3.017 saja. Nah, kemarin kenapa saya bilang, Menteri kayaknya harus dikeluarkan dari kota pengawasan. Dia ngomong, kalau ada suratnya dari Pak Dirjen lagi, saya patuh. Gitu. Yang ini yang berbeda kesejahteraan nih, yang di JLJ. Saya patuh, dan memang cenderung kalau di Desa Marga itu dia, kalau ada suratnya dia kuat lah, istilahnya mau kalau ada suratnya. Oke, ya kalau misalnya ada ada tanda-tanda begitu sih, nggak masalah, kita pasti jangan senang hati lah kalau itu, walaupun pasti kita harus kasih itu ya. Beda sama yang di PGN tuh. PGN tuh kan udah jelas-jelas, dia juga. Wah, karena kita ini malu juga kalau udah surat keluar udah ngefek di lapangan itu apa gunanya. Maksud saya pengen pastiin, jadi kalau kita ngeluarin surat itu harus salah. Kalau enggak ya masa kita keluarin itu. Ya, tapi kalau enggak mau ngamuknya ngamuk gimana gitu. Jadi problem juga karena hubungan antara instansi kita ini juga banyak tantangan lah. Pak Saad mau kasih ya, saya kira itu cara umum ya, sekali lagi terima kasih.